warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiani dari kelas 3F, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha atau petani milenial atas nama Ahmad Afif. Langsung saja. Bagaimana awal mula Bapak melakukan usaha tersebut dan kenapa memilih menjalankan usaha ini? Karena kan dilihat dari zaman sekarang ini banyak usaha yang bisa dijalankan, tapi kenapa kita pilih usaha ini? Yang pertama, sesuai dengan apa yang ada sekarang ini, masuk revolusi industri 4.0, makanya ada pembaharuan. Kami mengintegrasikan budaya lokal yang ada. Di sini kan kita notabene petani, maka pengintegrasian terhadap apa yang ada di sini, yakni dengan bercocok tanam seperti ini. Awalnya kami itu membentuk kelompok-kelompok kecil yang pada akhirnya mendapat perhatian dari Bapak Pemerintah Kabupaten Sopeng, sehingga ya terbentuklah komunitas yang seperti ini. Selanjutnya apa-apa saja alat dan bahan yang Bapak gunakan dalam usaha ini? Alat dan bahan yang pertama kita mulai dari alat yang sangat sederhana. Mulai dari greenhouse-nya kita menggunakan bambu, beratapkan langit, tapi secara teori kan itu belum bagus, belum maksimal. Akhirnya ya sedikit demi sedikit kami menggunakan atap plastik UV. Nah, dan sampailah sekarang sini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak cara budidayanya? Cara pembudidayaannya kita melakukan 4 tahap. Tahap yang pertama penyemaian. Semai dengan menggunakan rockwool, tapi bukan hanya pada rockwool saja, bisa menggunakan tisu basah, bahkan kanebo bisa. Kemudian setelah penyemaian kita pindah ke wadah semaian di samping. Nah, kemudian 10 hari atau muncul 4 daun, kemudian kita pindah di peremajaannya. Nah, peremajaannya bentuknya seperti ini, tapi posisi sekarang ini adalah pembesaran, dilakukan penjaranan terhadap tanaman, gunanya agar pertumbuhannya tidak saling terganggu, seperti itu. Kira-kira berapa hari waktu panennya dari awal? Estimasi waktu normal 45 hari dengan bobot 250 gram per pohon. 200 ya, tapi biasa kami panen di 35 hari dengan berat maksimal 100 sampai 150 gram per pohon. Itu untuk jenis selada yang impor. Ini impor. Kalau seperti ini kan biasa beratnya sampai 100 gram bisa ya, di umur 35 hari. Satu pohonnya? Satu pohon. Kan di sini banyak anunya Pak, jadi semisal kita pemasarannya bagaimana, di mana kita pasarkan? Kalau pemasaran kami menggunakan sistem kemitraan. Jadi ada mitra yang siap ambil hasil daripada produksi kami, tapi harus ada syarat dan ketentuannya, bahwa standar pengambilannya seperti ini. Makanya perlakuannya juga ya harus maksimal. Kira-kira modal awal tak untuk jalankan usaha ini kira-kira berapa? Hitungan modal untuk jenis jumlah lubang tanah yang paling sederhana dulu. Yang paling sederhana 500 lubang tanam itu kena 10 juta. 10 juta, wow. 500 lubang tanam. 500. Tapi dia lengkap. Nah, tapi tidak menggunakan yang seperti ini. Ini kan maksudnya masuk standar. Ini sudah standar. Nah, yang kami pakai itu pipa paralon saja yang bundar. Pipa paralon. Bahkan kita kalau masih mau mengurangi biaya, kita buat semacam rakit apung. Yang di sistem rakit apung yang pakai styrofoam. Iya, styrofoam. Lebih minim biayanya.
ini kan harus diperhitungkan juga biaya airnya, listrik, apa seperti itu biayanya. Nutrisi yang kita pakai apa? Nutrisi Agrifarm. Pemberian nutrisinya itu waktunya. Kami istilahnya menggunakan sistem dosing. Kapan ketika kebutuhan nutrisi itu yang kami targetkan itu tidak mencukupi, maka kita melakukan penambahan. Jadi tidak menutup kemungkinan penambahan nutrisi bisa setiap hari, bisa 1 kali per 2 hari, bahkan bisa 1 kali 1 minggu. Jadi tergantung. Kalau umur seperti begini kebutuhan nutrisinya pun juga banyak. Apalagi kalau panas, kadang penguapan itu mempengaruhi nutrisi juga. Kadang naik kepekatannya, kadang juga berkurang, makanya itu selalu dicek. Selanjutnya Pak, dalam menjalankan usaha itu kan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Kira-kira apa saja kendala-kendala yang kita hadapi selama menjalankan usaha ini? Kendalanya mungkin seperti kegagalan panen atau ada hama atau kendala yang sering kita hadapi ya gagal panennya. Gagal panennya biasa karena memang bibit yang dibeli itu kan genetiknya tidak bagus. Biasa itu yang bikin gagal. Hama juga termasuk kendalanya. Kalau sistem ini kan sistem NFT, jadi dia membutuhkan perputaran air selama 24 jam. Jadi kapan ada pemadaman listrik, misalnya mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore, nah itu merusak, bahkan bisa membuat tanaman stres. Nah kalau stres dia akan berubah rasanya menjadi pahit. Itu yang tertolak di pasar, pahit. Bagaimana solusi kita hadapi hal tersebut? Solusinya ya kita ubah sistemnya menggunakan sistem DFT. Ya, kalau istilahnya begini, hidroponik masing-masing sistem punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Kalau seperti ini NFT dia pertumbuhannya cepat, tapi kekurangannya di situ ketika mati lampu ya siap-siapkan genset. Beda dengan DFT juga, tapi yang dikhawatirkan di DFT itu penyakitnya biasa busuk akar apa. Naik harganya, harga per kilogramnya. Kalau harga itu tergantung daripada kualitas. Ada istilah kualitas premium itu sampai 40.000 per kilogram. Ada juga ya kualitas yang tidak normal seperti yang kena timbun, kena petilang, atau apalagi istilahnya itu bolting, dia harganya murah. Karena kan orang selada itu kan kita hanya cuma jual daun yang dijual, tapi kalau misalnya petilang kan dia sudah tinggi. Nah, itu biasa yang tertolak, bukan tertolak tidak ada harganya, ada harganya, cuma di bawah standar. Yang tertolak itu yang kuning baunya dan yang pahit rasanya, itu saja yang tertolak. Bagaimana caranya kita tahu dalam pahit rasanya? Yang pertama pengakaran. Nah, ini kalau akarnya putih begini kan dia sudut. Nah, kemudian yang kedua dari bau. Nah, kalau baunya tidak menyengat, nah tentara itu dia semacam berbau pare kalau pahit. Kemudian kalau maksudnya belum bisa dalam hal itu ya akar tidak daun, nah dicoba. Solusi terakhir. Ada juga orang yang tidak coba ketika dia patahkan kemudian dia bergetah. Kalau yang pahit getahnya. Getah biasa muncul ya permainan nutrisi yang tidak stabil. Jadi kalau kuncinya hidroponik sebenarnya begini, bukan tempatnya, tapi bagaimana perlakuan di setiap hari, bagaimana caranya kita memberikan nutrisi, bagaimana caranya kita
kita. Kalau ada yang udah mati, nanti kita lagi. Langsung kita buang langsung. Kan di sini ada beberapa komoditi saya lihat di sana pakcoy. Iya. Ini selada tidak, maksudnya tidak mempengaruhi di satu sama lain. Enggak, dia beda aliran nutrisi. Jadi misalnya tidak diminta-minta dia terkena hama, misalnya dia takutnya ke sini. Enggak, karena kita sudah pisahkan kebutuhan nutrisi selada dengan pakcoy beda. Nah, jadi ketika kita satukan nutrisinya, ada yang bagus di salah satunya. Apakah kita mengikuti nutrisi selada atau mengikuti nutrisi pakcoy? Kalau mengikuti nutrisi selada, pakcoynya gagal. Ini tidak satu tanduk, dia terpisah. Itu juga yang dikhawatirkan antara pakcoy dan selada. Selada bisa dikatakan lemah pengakarannya, beda dengan pakcoy kuat dalam segala kondisi. Ini tahan banting ini pakcoy. Biarpun instalasinya itu pemakaiannya 3 kali panen, dia masih bisa bertahan dengan kualitas yang seperti itu. Beda dengan selada sudah panen harus dibersihkan. Karena istilahnya selada ini kan tidak ada di Indonesia, karena cuma ya karena perkembangan teknologi akhirnya semua bisa. Sebelah kan melon. Kira-kira kan dilihat-lihat di Kabupaten Soko juga ada nih beberapa yang menanam ini. Bagaimana kita atasi persaingan pasar? Kan ada pasti namanya dalam berwirausaha itu ada persaingan pasarnya. Kami bentuk komunitas, artinya satu sama lain saling mengikat, tidak ada persaingan. Bahkan kita mencoba dengan bantuan daripada dokter bagaimana produktivitas sayur daun dan buah selada Sopeng bisa terus di Makassar. Kami bentuk komunitas, dan komunitas itu kami atur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sehingga namanya persaingan itu sudah dijelaskan. Ada saling keterkaitan, dan kami juga atur rotasi panen semua anggota. Jadi tidak ada istilah over. Prinsip yang disampaikan oleh Bapak Bupati seperti ini. Jadikanlah ini sebagai indukan. Dia seperti kita menjahit. Kita menjahit, filosofi menjahit yang disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa ini adalah jarumnya. Usahakan jangan sampai jarumnya masuk, benangnya putus. Jadi harus ada keterkaitan semua petani. Kalau masalah keuntungannya kira-kira berapa sekali panen? Tergantung dari besaran lubang tanam yang kita tulis. Tapi kalau kita bicara nilainya itu 2.000 rupiah per pohon ya. 2.000 rupiah per pohon. Nah, dia itu kan hitungannya begini, sudah masuk ke prokulnya sama nutrisinya 2.000 rupiah per pohon. Jadi kalau misalkan kita punya 500 gram dikali 2.000 kan hasilnya potong 1 juta. Orang nutrisi kali 50.000 untuk pengobatan 900 gram. Listrik juga tidak seberapa. Nah, jadi anggaplah lebih potong 700 sendiri untuk 500 gram tanah. Mungkin ada tips-tips Kak untuk memulai usaha, untuk bagi pemula-pemula untuk menyenangkan kalau misalnya Kalau ada tipsnya saya itu, apalagi kalau persoalan sayuran begini, langsung saja mulai. Langsung saja mulai, jangan banyak bertanya.
banyak orang datang begini. Gimana mau dijual? Iya. Logika, Pemasarannya susah. logikanya begini, kita belum menanam, baru mau berpikir untuk Iya. menjual. Iya. Yang masih masalah, tanam dulu. Harga itu istilahnya begini, barang yang jual dirinya sendiri. Bagus kualitasnya, banyak yang cari. Seperti itu kalau saya punya prinsip seperti itu. Orang selalu datang, gimana dijual? Kau belum tanam, berpikir untuk menjual. Iya, itu. Tapi ya, seperti itu memang ada keraguan mulai dari awal. Tapi insya Allah, karena berkat bantuan daripada Bapak Bupati, alhamdulillah semua komunitas itu terjadi. Kemudian seperti tadi, bagaimana memunculkan Sopeng adalah supplier sayur daun dan buah terbesar di Sulawesi Selatan. Banyak nih sekarang, bahkan teman-teman yang dari pertanian belum di pertanian, bahkan ada yang sudah hampir kurang lebih 50.000 lubang tanah untuk komunitas sosial. Itu saja Pak penutupan dulu. Mungkin sekian wawancara dari saya bersama Bapak Ahmad Rafiq. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya wawancarai. Semoga ilmunya bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama dengan salah satu pengusaha atau petani milenial yang bergerak di bidang hidroponik yang terletak di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, ada beberapa kunci keberhasilan dari wirausahawan tersebut. Yang pertama, berani mengambil risiko. Wirausahawan ini memiliki sifat yang berani mengambil risiko, baik itu dari segi uang maupun waktu. Yang kedua, kerja keras. Saya melihat bahwa wirausahawan ini memiliki sifat yang pekerja keras, di mana beliau memiliki kemauan, kemampuan, dan semangat dalam menjalankan usahanya dan selalu memunculkan inovasi-inovasi atau ide-ide baru untuk mencapai suatu target. Yang ketiga, konsisten dengan apa yang telah dikerjakan. Wirausahawan ini memiliki sikap yang konsisten terhadap apa yang telah dikerjakannya, baik itu dalam hal budidaya, hal perawatan, maupun pemasaran. Yang keempat, membangun relasi atau networking. Salah satu kunci yang menunjang keberhasilan dalam proses wirausaha yaitu adanya relasi atau networking yang luas dan baik, di mana seorang wirausaha yang telah saya wawancarai melakukan atau membangun suatu relasi atau networking yang luas dan baik dengan membangun suatu komunitas tani, yang di mana beliau bekerja bersama dengan anggota suatu komunitasnya untuk membangun suatu usaha tersebut. Relasi atau networking yang baik dapat memudahkan dalam proses penjualan ataupun pemasaran produknya. Yang kelima atau yang terakhir, adanya dukungan dari pemerintahan setempat. Nah, salah satu faktor yang paling menunjang keberhasilan dari wirausahawan yang saya wawancarai adalah adanya dukungan dari pemerintahan Kabupaten Sopeng. Wirausahawan ini mendapat perhatian atau dukungan dari pemerintah Kabupaten Sopeng, baik itu dari segi modal maupun dari segi teknis budidayanya. Itulah tadi beberapa kunci keberhasilan yang dapat saya ambil dari wirausahawan yang telah saya wawancarai. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.